Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 5 pada presentasi mata kuliah inovasi pendidikan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang inovasi pembelajaran. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Esra Elisa Purba dengan NIM 211100007. Yang kedua ada saya sendiri Fitra Stepu dengan NIM 21110210008. Yang ketiga ada Belia Mawanda Nur Rohma dengan NIM 21110210010. Dan yang terakhir ada Nikade Evalistiana dengan NIM 2111011. Adapun topik-topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini antara lain, yang pertama pembelajaran kuantum, yang kedua pembelajaran kompetensi, dan yang ketiga pembelajaran kontekstual. Materi yang pertama yaitu pembelajaran kuantum. Istilah kuantum dipinjam dari dunia ilmu fisika, yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksudnya, dalam pembelajaran kuantum, pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi di dalam kegiatan belajar. Quantum teaching atau pembelajaran kuantum adalah seni dan pencapaian tujuan yang terarah melalui interaksi kelas yang dinamis, dan quantum teaching mengajarkan supaya setiap karakter dapat memiliki peran dan keterlibatan aktif murid dalam kegiatan pembelajaran yang akan membawa kesuksesan dalam belajar. Yang kedua yaitu prinsip dan strategi pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum memiliki 5 prinsip antara lain. Yang pertama, segalanya berbicara. Maksudnya ialah bahwa seluruh kegiatan di lingkungan kelas hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang dapat diterima oleh siswa. Yang kedua yaitu segalanya bertujuan. Maksudnya, semua pengubahan pembelajaran tanpa terkecuali harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan yang terkontrol. Juga tersedianya sumber daya dan fasilitas yang terlibat dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya ialah sebelum siswa belajar memberi nama atau mendefinisikan atau mengkonseptualisasi, membedakan dan mengkategorikan, hendaknya telah memiliki pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemberian nama tersebut. Yang keempat yaitu mengakui setiap usaha. Semua usaha belajar yang dilakukan oleh siswa harus memperoleh pengakuan dari guru dan siswa yang lainnya. Pengakuan ini penting agar siswa selalu berani melangkah ke bagian berikutnya dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu merayakan keberhasilan. Maksudnya, setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran pantas untuk dirayakan. Perayaan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik dan motivasi untuk kemajuan dan peningkatan hasil belajar berikutnya. Selanjutnya, Bobby DePorter 1992 mengembangkan strategi pembelajaran kuantum melalui istilah tandur, yaitu tumbuhkan, yaitu dengan memberikan persepsi yang cukup, sehingga sejak awal kegiatan siswa telah belajar termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaatnya bagiku. Yang kedua, alami. Berikan pengalaman nyata kepada setiap siswa untuk mencoba. Yang ketiga, namai. Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan metode lainnya. Yang keempat, demonstrasikan. Sediakan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Yang kelima, ulangi. Berikan kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya, sehingga setiap siswa merasakan langsung di mana kesulitan akhirnya datang kesuksesan. Kami bisa bahwa kami memang bisa. Yang terakhir itu rayakan, dimaksudkan sebagai respon pengakuan yang proporsional. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kuantum. Tujuan pokok pembelajaran kuantum yaitu untuk meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan, meningkatkan motivasi dan minat belajar, daya ingat dan rasa kebersamaan, daya dengar, dan meningkatkan kehalusan perilaku. Berdasarkan prinsip dan asas landasan pembelajaran kuantum, guru harus mampu mengorkestrasi kesuksesan belajar siswa. Dalam pembelajaran kuantum, guru itu tidak semata-mata menerjemahkan kurikulum ke dalam strategi, metode, teknik, dan langkah-langkah pembelajaran, melainkan termasuk juga menerjemahkan kebutuhan nyata siswa. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu pembelajaran kompetensi. 1 yaitu konsep pembelajaran kompetensi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan keterampilan bersikap.
Pembelajaran kompetensi memiliki 9 kompetensi yang bersifat strategis, yaitu sebagai berikut. Yang satu, menyadari bahwa setiap orang merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa dan memiliki keyakinan sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, yaitu menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan dan mengomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, yaitu memilih, memadukan dan menerapkan konsep-konsep numerik dan spesial. Seria mampu mencari dan menyusun pola, struktur, dan hubungan. Yang keempat, yaitu menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan, ditemukan dan diperoleh dari berbagai sumber dan kehidupan, serta mampu menilai kebermanfaatan. Yang kelima, yaitu memahami dan menghargai dunia fisik, mampu hidup dan teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam, yaitu memahami konteks budaya, geografi, sejarah, dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan, serta berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat dan budaya global. Yang ketujuh, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan kreatif dan lingkungan untuk saling menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual, serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat beradab. Yang kedelapan, yaitu menunjukkan kemampuan berpikir konsekuen, berpikir kritis, memperhitungkan peluang dan potensi, serta siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Yang kedelapan, yaitu menunjukkan motivasi dan percaya di dalam belajar, mampu bekerja mandiri, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, yaitu prinsip pembelajaran kompetensi. Prinsip pembelajaran kompetensi ada beberapa prinsip yang penting dalam pembelajaran kompetensi ini, yaitu di antara lain 1. Proses pembelajaran kompetensi membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif peserta didik. Yang kedua, yaitu berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Ada tipe pengetahuan fisik, sosial, dan logika. Yang ketiga, yaitu pembelajaran dalam konteks kompetensi harus melibatkan peran lingkungan sosial. Yang keempat, yaitu pembelajaran melalui KPK diarahkan agar siswa mampu mengatasi setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah melalui sejumlah kompetensi yang harus dimiliki, yang meliputi kompetensi akademik, kompetensi okupasional, kompetensi kultural, dan juga kompetensi temporal. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saat ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu karakteristik pembelajaran kompetensi. Karakteristik pembelajaran kompetensi atau proses pembelajaran kompetensi merupakan kegiatan interaksi antar dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek pokok. Proses tersebut dalam pembelajaran kompetensi memiliki karakteristik khusus, yaitu yang pertama, proses pembelajaran memiliki tujuan, yaitu membantu anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, adanya suatu prosedur yang direncanakan atau dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya kegiatan penggarapan materi tertentu secara khusus, sehingga dapat mencapai tujuan. Yang keempat, adanya aktivitas siswa sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kelima, guru berperan sebagai pembimbing yang berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang keenam, membutuhkan adanya komitmen terhadap kedisiplinan sebagai tools tingkah laku yang diatur menurut ketentuan yang ditaati oleh semua pihak. Yang ketujuh, adanya batasan waktu untuk menentukan tingkat pencapaian tertentu. Pengelolaan pembelajaran kompetensi. Kompetensi berkenaan dengan kemampuan guru untuk mengelola berbagai komponen pembelajaran, sehingga mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien. Maka dalam pengelolaan pembelajaran kompetensi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya aspek-aspek pengelolaan pembelajaran, sarana dan sumber belajar, serta pendekatan pembelajaran. Secara garis besar, aspek-aspek yang perlu diperhatikan guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran meliputi pengelolaan ruang belajar, pengelolaan siswa, dan pengelolaan kegiatan.
Model pendekatan pembelajaran kompetensi. Proses pembelajaran berbasis kompetensi merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk menggali potensi dan pengalaman belajar siswa agar mampu memenuhi pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Materi yang dipilih haruslah dapat memberikan kecakapan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga siswa terhindar dari materi yang tidak menunjang pencapaian kompetensi. Depdiknas tahun 2002 menawarkan kepada sekolah untuk melakukan beberapa model pembelajaran, yaitu model pembelajaran tematik dan pembelajaran bermakna. Pendekatan tematik lebih sesuai untuk siswa sekolah dasar kelas rendah dan pembelajaran bermakna dapat digunakan untuk siswa sekolah dasar kelas tinggi. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Pembelajaran yang bermakna merupakan kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada kegunaan pengalaman belajar bagi kehidupan nyata siswa. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menentukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan yang nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan model pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama ada tahap investasi, di mana siswa didorong agar mengumpulkan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Dan yang kedua, tahap eksplorasi. Siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginterpretasikan data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancangkan oleh guru. Dan yang ketiga yaitu tahap penjelasan dan solusi. Saat siswa memberikan penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman, dan ringkasan. Dan yang terakhir yaitu tahap pengambilan tindakan, di mana siswa dapat membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Dan selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran kontekstual yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, di mana guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai secara manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi yang akan dipelajari. Yang kedua, guru menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual. Dan yang kedua yaitu ada bagian inti. Bagian inti ini meliputi yang pertama, siswa melakukan observasi ke TPS sesuai dengan pembagian tugasnya. Yang kedua, siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan dalam sesuai alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya di kelas. Yang ketiga, yaitu siswa mendiskusikan hasil temuan mereka. Yang keempat, siswa mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusinya. Yang kelima, setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lainnya. Dan yang terakhir yaitu bagian penutup. Yaitu yang pertama, dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah temuannya. Dan yang kedua, guru menugaskan siswa untuk membuat tugas tentang pengamalan belajar mereka. Baik, sekian materi yang bisa kami jelaskan. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.